Hai semuanya, apa kabar? Aku harap kabar kalian baik-baik saja. Dan sekarang Decision Persis kembali lagi dengan semua video baru untuk teman-teman. Terutama buat teman-teman Libra dan Libra Rising yang selalu elegan dan cinta dengan harmoni. Hari ini kita mau bahas tentang satu transit astrologi penting yang akan terjadi dan mempengaruhi hidup kalian, hidup semua orang selama 20 tahun ke depan, yaitu transit Pluto di Aquarius, yang sebetulnya sudah terjadi dari 2023 sampai 2044. Cuman di 2024 ini transitnya Pluto sempat balik dulu ke Capricorn untuk beberapa waktu sebelum akhirnya balik lagi nih per tanggal 19 November 2024 kemarin ke Aquarius. Pluto itu adalah planet yang identik dengan transformasi, perubahan besar-besaran, kekuatan tersembunyi, dan dia akan membawa perubahan besar di area hidup kamu terkait cinta, kreativitas, dan kebahagiaan. Jadi, siapkah kamu untuk memasuki fase roller coaster emosional yang intens tapi pasti bisa menginspirasi kamu? Kita bahas langsung ya. Buat teman-teman yang punya placement Libra dan Libra Rising, Pluto di Aquarius itu akan transit di 5th house kalian. Rumah yang mengatur segala hal tentang cinta romantis, kreativitas, self-expression, mengekspresikan diri, anak-anak, inner child, dan kesenangan dalam hidup. Ini adalah area dalam hidupmu yang sebetulnya bisa buat kamu merasa happy, berbinar-binar. Tapi dengan adanya sentuhan Pluto atau Pluto yang lagi datang, bersiaplah untuk beberapa transformasi besar yang mungkin it's not gonna be easy, tapi gak akan main-main dan sifatnya tuh akan mengubah hidup kamu ujungnya ke arah yang positif dalam jangka panjang. Karena ketika kita bicara dengan cinta, kita bicara tentang cinta, kita bicara soal cinta nih, transit Pluto ini akan menguji hubungan kamu dengan cara yang mendalam. Kalau kamu mungkin sedang menjalin hubungan, Pluto akan membuat kamu bertanya-tanya, apakah ini sebetulnya cinta sejati atau hanya ilusi? Jadi kalau misalnya jawabannya adalah ilusi, jangan kaget kalau misalnya hubunganmu ini bisa berakhir secara dramatis. Tapi kalau misalnya ini adalah cinta sejati, hubungan kamu akan menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Nah, contoh kasus, bayangkan ada seseorang yang punya Libra placements atau Libra rising, yang selama ini kamu menjalin hubungan romantis atau hubungan apapun yang ternyata terlihat baik-baik aja. Tapi dengan transit Pluto di rumah kelima, kamu mungkin akhirnya bisa bertemu dengan seorang yang buat kamu sadar, yang kemarin tuh ternyata nyaman, tapi nggak jujur ya, atau nggak pas, nggak cocok lagi sama aku. Dan orang barunya itu malah bisa mengubah perspektif kamu tentang apa arti cinta dan cinta sejati secara total. Karena Pluto juga akan menghidupkan sisi kreatif kalian. Ini akan jadi momentum selama 20 tahun ke depan, 2 dekade ke depan, itu akan jadi momentum di mana ide-ide brilian yang mungkin sempat terpendam akhirnya akan muncul ke permukaan. Mungkin kamu tiba-tiba terdorong untuk nulis buku, buat karya seni, atau memulai project-project ide bisnis kreatif yang ambisius banget. Tapi percayalah, karya kamu nantinya, whatever you make, itu akan punya power atau punya kekuatan untuk influencing atau mempengaruhi dan menginspirasi banyak orang. Tapi hati-hati, transit Pluto ini juga bisa buat kamu merasa jadi terlalu perfeksionis dalam pekerjaan, dalam karir, atau dalam apapun yang memang kamu kerjakan secara kreatif. Misalnya, kamu jadi bisa mudah merasa insecure karena kamu ngerasa karya atau pekerjaan kamu gak cukup baik, not good enough, atau gak layak buat tampil, gak layak buat muncul, gak layak buat launching, gak layak buat diluncurkan. Jadi jangan biarkan rasa takut itu malah menghalangi kamu atau menghambat kamu untuk bisa membagikan bakat kamu dengan dunia. Pluto tuh mau agar kamu bisa menghadapi rasa itu dan menunjukkan sisi diri kamu yang lebih otentik. Dan buat kalian yang mungkin sudah punya anak atau tertarik buat punya anak, Pluto yang transit di 5th house itu bisa bawa transformasi besar-besaran dalam hubungan kamu dengan mereka. Mungkin anak kamu akhirnya jadi lebih berani buat menunjukkan sisi diri mereka yang lebih jujur, lebih otentik, lebih kuat, dan itu bisa menantang kamu untuk belajar memahami mereka secara lebih dalam. Atau kamu mungkin mengalami
transformasi emosional besar-besaran ketika kamu perlu menjadi orang tua. Atau ini adalah waktu dan momentum yang baik buat kamu mendamaikan dan menyembuhkan luka terkait masa kecil atau inner child trauma yang pernah kamu hadapi, yang pernah kamu alami dulu di masa lalu. Rumah kelima atau fifth house itu juga erat kaitannya dengan happiness atau kesenangan dan hobi. Transit Pluto di sini itu akan buat kamu mempertanyakan, aku tuh saat ini lagi benar-benar menikmati hidup gak sih? Atau aku cuma ngikutin apa tren yang ada aja? Aku tuh benar-benar jujur sama diriku gak sih? Atau aku masih ngikutin berusaha people pleasing orang lain? Karena ini adalah saat atau momentum yang baik untuk kamu meninggalkan sikap-sikap atau sifat-sifat dan aktivitas-aktivitas yang tidak lagi relevan dengan kebiasaan-kebiasaan lama, lalu menemukan cara baru untuk kamu bisa menikmati hidupmu dengan lebih bermakna. Of course, pasti segala hal itu ada turbulensi, ada masalahnya juga. Tapi bukan berarti transit Pluto ini akan penuh dengan masalah. Gak mungkin semua hal berjalan mulus. Ada challenges-nya yang mungkin bisa mendewasakan. Dan di sini transit Pluto itu bisa membawa rasa kehilangan atau krisis eksistensi. Mungkin kamu bisa merasa seakan kamu kehilangan dalam cinta, atau merasa kehilangan gairah atau kehilangan motivasi, atau bahkan kamu ngerasa kayak kehilangan sisi kreatif kamu, atau bahkan kamu merasa harus berjuang dengan gimana cara agar aku bisa lebih pede lagi dan berdamai dengan rasa tidak percaya diri. Tapi ingat, it's all part of the process. Semua ini adalah bagian dari prosesnya. Karena di balik semua ini, Pluto akan membawa blessings atau berkat dan hadiah bagi kalian. Hadiahnya ini cukup besar. Setelah kamu nantinya mampu untuk melewati tantangan ini, kalian akan menemukan cinta yang lebih tulus, sisi diri yang lebih kreatif dan lebih mendalam, dan kebahagiaan yang lebih jujur, kebahagiaan yang lebih sustainable, makna bahagia yang lebih otentik. Dan ini akan jadi momentum di mana kamu akhirnya akan benar-benar sadar dan benar-benar kenal sama dirimu sendiri. Kamu akan benar-benar memahami dirimu sendiri dan kenalan serta paham juga tentang what makes me shine from within. Apa yang benar-benar bisa membuat diriku bersinar dari dalam. Contoh kasus, misalnya ada seseorang yang punya placement Libra Rising dan Libra Sun yang mungkin sempat kehilangan hubungan romantis akhir-akhir ini. Atau kamu merasa kehilangan koneksi dengan orang-orang yang kamu sayang. Tapi ternyata setelah kehilangan itu malah kamu menemukan apa makna cinta yang baru, apa makna cinta yang sejati, apa makna hubungan sehat yang lebih dalam dan lebih memuaskan. Atau seorang Libra Rising yang sempat merasa terjebak dalam pekerjaan yang tidak membahagiakan, atau merasa kamu kehilangan sisi kreatif kamu, akhirnya bisa menemukan gairah dan passion baru lagi yang bisa kamu merasa lebih hidup dan lebih bahagia dalam hidup. Saran buat kalian, of course, jangan takut buat menghadapi perubahan. Karena transit Pluto di sini akan mengajarkan kalian untuk bisa melepaskan anything that's no longer serving you, anything that's no longer good for your growth. Apapun yang tidak lagi selaras dan tidak lagi bermanfaat atau mendukung pertumbuhan kamu dalam jangka panjang. Jangan terlalu khawatir tentang apa yang mungkin hilang. Fokuslah akan apa yang mungkin masih bisa kamu hargai, apresiasi, dan temukan di balik perubahan yang perlu terjadi. Percaya deh, hasilnya akan sepadan. Jangan cuma fokus apa yang what's lost. Jangan cuma fokus ke apa yang sempat terhilang. Jadi, last but not least, buat teman-teman yang punya placement Libra Rising, are you ready to go through this massive transformation part in your life? Siapkah kamu untuk mulai menjalani fase atau proses transformasi yang besar ini? Karena transit Pluto ini mungkin akan terasa intens, tapi ini akan jadi kesempatan untuk kamu menemukan apa makna kebahagiaan yang sejati. Jadi kalau kamu suka video ini, jangan lupa buat like, komen kasih aku. Silakan bagikan video ini ke siapapun kenalan kamu, atau video lain dari Relation Persis yang kamu rasa perlu didengarkan oleh anyone. Kalau kamu juga punya rekomendasi kira-kira selanjutnya Relation Persis perlu buat konten apa, komen aja karena aku pasti akan baca komenmu. Dan jangan lupa juga untuk subscribe kalau misalkan ada penonton baru. Follow aku juga dong di akun sosial media aku yang lain seperti Instagram, TikTok, dan di Twitter supaya kita bisa seru-seruan bareng di platform lain. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ingat ya, dunia tuh butuh keanggunan kamu, kreativitas kamu, dan kemampuan kamu untuk menjaga keharmonisan. So, please shine brighter than ever.
Do not be afraid to shine brighter than ever. Kita semua, dunia ini menunggu kok untuk kamu bertumbuh jadi versi terbaik kamu. Bye-bye. God bless. I love you guys so much.